Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Perkenalkan, saya Bu Musyiro, guru PAI kelas 7 SMP 24 Surabaya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Salam jumpa dalam acara Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Oh ya anak-anakku sekalian, sekarang PTM sudah dimulai. Tapi kalian tetap jaga prokes, protokol kesehatan. Selalu cuci tangan, pakai masker, jauhi kerumunan. Baiklah anak-anakku, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini menjadi manfaat barokah untuk kita semua. Baiklah anak-anakku, untuk hari ini materi yang kita pelajari yaitu strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk jelasnya anak-anakku, kita ikuti dengan cermat tayangan berikut ini. Baik anak-anakku, perkenalkan, nama saya Ibu Kun Hayana Hayati, guru PAI SMP Negeri 23 Surabaya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari sejarah tentang strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kalian ketahui anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menghayati perjuangan Nabi Muhammad SAW. 2. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW. 3. Memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menceritakan strategi perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai sejarah atau strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kisah Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi Rasul. Pada Nabi Muhammad SAW pada saat itu merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab pada saat itu. Mereka mempunyai kebiasaan yang kurang baik. Kita contoh ya. Di antaranya adalah mereka mempunyai kebiasaan membunuh hidup-hidup bayi perempuan. Masya Allah, masa ini disebut dengan masa jahiliyah. Oleh karena itu Nabi Muhammad melihat perilaku orang Arab pada saat itu, kemudian Nabi Muhammad sering mengasingkan diri, melakukan uzlah.
di Gua Hira, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anak-anak, tepat pada saat Nabi Muhammad mengasingkan diri di Gua Hira, yaitu tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Berikut surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Baik anak-anakku, turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ini sebagai wahyu yang pertama menandakan bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Berikutnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Anak-anakku, itulah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Artinya coba kalian baca sendiri. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, di dalam mendakwahkan agama Islam, Nabi Muhammad mempunyai strategi. Strategi yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan kurang lebih 3-4 tahun. Kemudian strategi yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Baiklah anak-anakku, untuk materi selanjutnya kita lanjutkan ke sesi 2. Tetap di rumah ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Masih di rumah ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Selanjutnya, setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama tadi, itu pertanda bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Selanjutnya Nabi Muhammad mendapat wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir, surat yang ke-74 ayat 1 sampai dengan 7. Sejak turunnya wahyu ini, Nabi Muhammad SAW memulai strategi dakwahnya. Nah, mari kita saksikan Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Artinya, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Itulah anak-anak surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Itu sejak turunnya ayat itu Nabi Muhammad memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, inilah dakwah secara sembunyi-sembunyi itu bagaimana? Bahwa Nabi Muhammad mengajak orang-orang yang dekat dengannya agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Rumah yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Ahzumi. Nah, jadi Nabi Muhammad pada saat berdakwah itu memilih rumahnya Al-Arqam ini, anak-anak, mendakwahkan Islam, mengajak kepada
orang-orang yang terdekatnya untuk beriman kepada Allah. Nah, pada saat itu ada beberapa orang yang sudah langsung mengikuti ajaran Nabi Muhammad, perintah atau ajakan Nabi Muhammad. Orang-orang tersebut tergabung dalam sebutan yang di dalam sejarah Islam biasa disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang masuk dalam as-sabiqunal awwalun adalah pertama Khadijah, istri Nabi Muhammad sendiri, kemudian Zaid bin Haritsah, anak angkat Nabi Muhammad, kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad, putra dari Abi Thalib, kemudian Abu Bakar adalah sahabat karib Nabi Muhammad. Anak-anakku, selanjutnya setelah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad menerima wahyu yang ketiga, yaitu surat Al-Hijr ayat 94, kemudian disusul surat Asy-Syu'ara ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Hijr ayat 94. Selanjutnya mendapat wahyu yang berikutnya disusul dengan surat Asy-Syu'ara ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inzir ashiratakal aqrabina wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Kedua surat tersebut anak-anak itu adalah salah satu perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Dari kedua ayat tersebut anak-anak, Rasulullah mendapat perintah untuk berdakwah secara terangan, sehingga Nabi Muhammad segera melakukan itu. Dimulai dengan mengumpulkan seluruh sanak keluarga di kaki Gunung Safa. Nabi mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Abu Lahab bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegagalan kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasul menjadikan mereka semakin marah dan emosi. Kemudian Abu Jahal, paman Nabi Muhammad, bahkan menyewa orang-orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci maki Nabi Muhammad. Akan tetapi justru akhirnya si Yahudi itu masuk Islam karena keluhuran akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun tidak akan mau menghentikan dakwahnya walaupun seluruh keluarganya mengucilkan Nabi Muhammad, anak-anak. Setelah itu kafir Quraisy gagal melakukan tekanan. Mereka menawarkan harta benda, wanita dan pangkat agar Nabi Muhammad mau meninggalkan dakwahnya. Namun Nabi Muhammad tidak mau melakukan itu semuanya. Orang kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi Muhammad jika Nabi Muhammad menghendaki jabatan, maka mereka sanggup memberikan jabatan itu kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan raja. Kemudian jika Nabi Muhammad menginginkan seorang wanita cantik, mereka orang-orang kafir Quraisy itu juga akan menyediakan wanita yang sangat cantik sebagai idaman para lelaki pada saat itu. Nah, namun Nabi Muhammad tetap tidak mau meninggalkan dakwah itu. Akhirnya para kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Bani Abdul Muthalib dan Bani Hasyim. Pemboikotan itu berlangsung selama 3 tahun, dimulai tahun ke-7 kenabian. Tetap di rumah ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Masih tetap di rumah ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Anak-anakku,
yang soleh dan solehah, marilah kita lanjutkan isi dari pemboikotan dari orang-orang kafir Quraisy terhadap orang Islam. Yang pertama, kaum kafir Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang-orang Islam. Yang kedua, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Sungguh luar biasa anak-anak dalam pemboikotan ini. Orang kafir Quraisy tidak mau menikah dengan orang Islam, kemudian juga tidak mau menerima nikah dari orang Islam. Kemudian selanjutnya nomor 3, kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Pemboikotan ini sangat memojokkan orang-orang Islam anak-anak, di mana orang Islam pengikutnya masih sedikit sekali, kemudian diboikot pula oleh orang-orang kafir Quraisy. Sungguh luar biasa perjuangan dakwah Rasulullah anak-anak. Kemudian selanjutnya yang keempat, kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. Masya Allah, luar biasa anak-anak. Yang kelima, kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. 6, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Dakwah ini sungguh luar biasa anak-anak. Yang orang kafir Quraisy lakukan, luar biasa pula perjuangan Nabi Muhammad pada saat itu. Baik anak-anakku, ini adalah undang-undang pemboikotan itu digantung di dinding Ka'bah. Masya Allah. Jadi ditempel di dinding Ka'bah, kemudian agar mereka yang berkunjung ke Ka'bah semuanya bisa membacanya. Penulis undang-undang pemboikotan itu adalah bernama Mansur bin Ikrimah. Ditempel di sana, kemudian setelah 3 tahun undang-undang itu rusak dimakan rayap. Undang-undang tersebut dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisam bin Amr, dan kawan-kawannya. Karena mereka merasa kasihan dengan siksaan kaumnya kepada Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Itulah anak-anakku yang dapat saya sampaikan tentang strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di akhir pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad itu adalah yang pertama, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan hanya kepada keluarga terdekatnya saja. Kemudian setelah turun wahyu untuk diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan, kemudian mengajak kepada tetangga dan sahabat-sahabatnya. Yang perlu kalian contoh dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad ini adalah anak-anak, bahwa kita sebagai umat Islam harus terus mendakwahkan Islam ini kepada minimal kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, dan syukur kalau kalian bisa mendakwahkan kepada orang-orang masyarakat di luar sana. Luar biasa anak-anak, agar agama Islam ini tetap bisa tersebar ke seluruh penjuru negeri Nusantara ini. Baik anak-anakku, inilah yang dapat saya sampaikan pada materi strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kalian ada tugas dari ibu, yaitu tugasnya apa? Ceritakan kembali strategi perjuangan Nabi Muhammad SAW di periode Mekah. Kemudian tulis dengan tulis dengan tulisan tangan kalian tulis di kertas HVS atau kertas folio bergaris. Kemudian hasilnya bisa kamu foto, kemudian diupload di tim melalui saluran tugas yang telah disediakan oleh guru PAI kalian masing-masing di sekolah kalian masing-masing. Itulah tugas dari saya anak-anak. Semoga pertemuan
dengan saya hari ini bermanfaat, dan kita akhiri pertemuan kita materi strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian anak-anakku, materi hari ini yaitu tentang strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan di rumah ya, dan dikirimkan kepada guru PAI kelas 7 kalian masing-masing. Nah, terima kasih anak-anakku telah mengikuti pembelajaran hari ini PAI kelas 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja.